Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong bagaimana pandangan Ustadz di mana masjid di lingkungan kami tidak menyelenggarakan sholat Id, Ustadz. Padahal masjid kami tidak ada PDP, lingkungan komplek kami tidak ada PDP atau positif COVID. Terima kasih. Baik, saya jawab begini saja. Hukumnya itu berlaku umum. Jadi begini, tolong kita terima ya. Bukan saya ngajak suruh cuma sekedar terima itu dengan ilmu. Setelah ilmu hati akan lega. Oke, dalilnya Rasul itu menyebutkan begitu. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ini Ustadz sebelum sesi tanya jawab ada salam dari Dewan Kemakmuran Masjid Johar Iman dan Masjid Al-Bidwan. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, ya. amin. Dan bisa kembali beraktivitas di Pondok lagi Ustadz. Karena Jumat sudah sangat rindu Ustadz. Oke Ustadz, untuk pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari salah satu jemaah. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Misal seorang yang sedang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi pandemi COVID-19, misal tenaga medis atau pekerja yang sedang dinas dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, dan pada waktu melaksanakan pekerjaannya, beliau terpapar COVID-19, Ustadz. Apakah orang tersebut bisa dibilang jihad, dan seandainya beliau meninggal dunia, apakah termasuk meninggalnya dalam keadaan syahid? Jadi begini, dalilnya sangat jelas. Coba runutannya nanti silahkan dicari, sahabat-sahabatku rahimahumullah, dicari ya betul-betul dalil. Yang pertama, Rasul menyebutkan sebaik-baik ibadah adalah mencari nafkah. Jadi perhatikan. Jadi kita sholat di masjid, kita itikaf, kita baca Quran, sedekah, kita belajar, kita mengaji, itu semua adalah ibadah. Tapi kita mencari nafkah itu juga ibadah, dan kata Rasulullah sebaik-baik ibadah adalah mencari nafkah. Tadi sudah ditanyakan orang dalam keadaan sedang mencari nafkah, dokter bekerja atau pekerja Pertamina atau siapapun yang bekerja berdagang termasuk dalamnya itu mencari nafkah. Dan yang kedua, setiap mencari nafkah atau bekerja itu adalah sedang jihad fisabilillah. Gitu. Nah, perkara kedudukannya bagaimana, hasilnya itu tidak usah kita repotkan. Yang pasti orang yang sedang bekerja adalah orang yang sebaik-baik beribadah dan sedang berada jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Mari kita lihat sejarahnya. Salah satu contoh adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud contohnya. Nabi Daud itu punya seorang raja. Kurang apa? Tapi Nabi Daud tidak makan sepeser pun dari uang kerajaan termasuk gajinya. Tidak makan. Nabi Daud pulang ke rumah dan nanya kepada istrinya apakah bisnis mereka. Jadi Nabi Daud itu sama istrinya kerjanya membuat anyaman. Jadi kalau anyamannya itu terjual baru dibelikan makanan, baru Nabi Daud makan itu. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih dikatakan sebaik-baik mencari nafkah penghasilannya adalah nafkahnya Daud alaihissalam. Termasuk sebaik-baik puasanya adalah puasa Daud alaihissalam. Jadi kenapa? Karena itu luar biasa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi seperti sekarang misalnya ini kepalangan mungkin atau dananya jadi terjawab. Sekarang kan mikir, ini kita nggak itikaf, kita nggak ke masjid segala macam, kok seperti nggak afdol. Siapa bilang seafdol sebaik-baik ibadah adalah tadi itu mencari nafkah. Tentu dalam keadaan seperti sekarang pandemi ini, ya jangan tidak mencari nafkah, terus tetap mencari nafkah. Ada usaha. Sekarang banyak cara. Termasuk kita bisa pengajian online ini kan cara baru ini. Demikian. Oke, terima kasih Ustadz. Ini sebagai semangat ya, sebagai motivasi kami Ustadz. Insya Allah dengan mendengar jawaban dari Ustadz tadi, kita semakin yakin memasang niat bahwa kita bekerja untuk mencari nafkah yang sebaik-baik ibadah. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari teman kita, relawan Asis Patanggap. Kalau kita nih sibuk begawe Ustadz, jadi ada amalan yang bisa menggantikan untuk itikaf karena kesibukan jam kerja itu Ustadz. Oke, jadi tolong camkan, amalan itu dinilai bukan berdasarkan zahirnya, bukan zahirnya. Maka Rasul bersabda itu sangat jelas, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu ada niatnya, dan yang akan dibalas oleh Allah adalah niatnya. Jadi apalagi pertanyaan adalah tentang menggantikan. Kalau menggantikan secara zahir tentu tidak bisa. Iktikaf berbeda dengan amalan lain, kira-kira begitu. Tentu zahir nggak bisa diganti. Tapi ketahuilah, subhanallah,
ya, bahwa maknanya itu luar biasa. Contoh misalnya, contoh orang membaca Al-Quran itu satu huruf kata Rasulullah itu ya bisa 10 kebaikan satu huruf. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf berarti 190 kebaikan itu nggak bisa diganti yang 190. Tapi yang setara itu apa kata Rasulullah? Bahkan Allah berfirman di Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Sedekah itu 700, bukan 190 tadi. Kan gitu. Nah sama sekarang aktivitas i'tikaf itu apa? I'tikaf pada intinya adalah kita berdiam di masjid dalam rangka muhasabah, dalam rangka munajat kepada Allah, dan doa Rasulullah itu diajarkan untuk i'tikaf satu saja. Tolong diingat, hadisnya sahih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kita mohon afuun. Afuun artinya dua. Tolong camkan. Arti afuun itu dua. Satu, afuun artinya dihapus. Jadi kata-kata afun kalau terjemahan letternya dimaafkan, tapi maksudnya dihapus. Dihapus beda dengan diampuni. Jadi kalau dosa diampuni itu artinya dosanya itu ada, disebut-sebut oleh Allah, kemudian diampuni. Hambaku engkau berdosa dan engkau kuampuni. Dosanya ini disebutnya. Tapi kalau afuun itu artinya hambaku engkau berdosa tapi sudah dihapus. Nggak ada lagi tuh. Nggak lihat lagi tuh keterangannya. Itu satu. Yang kedua, afuun itu ada di Al-Quran disebutkan artinya yas'alunaka madza yunfiqu kullu afwa. Katakanlah apa yang mesti kamu sedekahkan, yang kami sedekahkan. Ini orang bertanya kepada Rasulullah, apa yang mesti kami sedekahkan? Maka Allah menjawabnya di Al-Quran itu kulil afwa. Kalau kamu sedekah itu sedekah yang melimpah. Afu itu melimpah. Jadi kalau kita di sini, ini salah satu kita hari ini stakeholder kita adalah ACT. Jadi kalau mau misalnya donasi ke ACT, jangan donasi yang apa namanya masuk kita keraan, tapi yang melimpah kulil afwa. Jadi tadi pertanyaannya terjawab. Orang yang i'tikaf bisa digantikan dengan amalan yang dua hal tadi. Yang ada isinya menghapuskan dosa. Yang kedua apa tadi satu lagi? Yaitu melimpah dalam amalan. Dan itu semua amalan sebenarnya bisa. Tidak usah khawatir. Loh, dokter tidak usah. Jangan pikir ini salah paham ya, salah paham. Saya udah lama memahami ini, tapi kemudian banyak teman-teman itu yang protes. Ini dikiranya dokter juga harus i'tikaf. Loh, nanti kalau ada pasien emergensi siapa yang nolong? Kan gitu. Satpam harus i'tikaf. Loh, nanti kalau ada maling kayak mana? Dan sosial ceritanya. Masya Allah. Saya juga pernah dengar Ustaz bahwa surga itu pintunya banyak Ustaz. Bukan hanya satu pintu, banyak. Benar. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Kalau untuk ACT belum. Ini Ustaz, ada lagi jemaah dari Ibnu Komperta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong bagaimana pandangan Ustaz di mana masjid di lingkungan kami tidak menyelenggarakan sholat Id Ustaz. Padahal masjid kami tidak ada PDP, lingkungan komplek kami tidak ada PDP atau positif COVID. Terima kasih. Baik, saya jawab begini saja. Hukumnya itu berlaku umum. Jadi begini, tolong kita terima ya. Bukan saya ngajak suruh cuma sekedar nerima itu dengan ilmu. Setelah ilmu hati akan lega. Oke, dalilnya Rasul itu menyebutkan begini, kalau ada pandemi seperti sekarang ini, bahasa mudahnya pandemi. Di masa Rasul disebut wabah. Kalau ada pandemi kata Rasulullah, yang ada di dalam jangan keluar. Kalau sekarang ibaratnya yang ada di rumah jangan keluar, yang ada di luar jangan masuk, kira-kira begitu. Intinya sama, yaitu jangan berkerumun, kira-kira. Nah ini dalil sudah lebih oleh para ahlinya sudah tadi diterjemahkan, maka oleh karena itu kita tidak menyelenggarakan itu. Bukan atas dasar tidak ada PDP, tidak ada ODP, tidak ada orang yang positif, bukan. Tapi atas dasar pandemi. Saya boleh terangkan, pandemi itu artinya wabah di seluruh dunia. Jadi artinya di seluruh dunia, kota, desa itu semua adalah berpotensi untuk ketularan atau menularkan. Ya, adapun kalau memang bisa dijamin misalnya itu harus atas dalam pandemi ini yang mengambil keputusan adalah pemerintah. Jadi kalau atas dasar pemerintah mengambil keputusan misalnya silahkan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan termasuk Idul Fitri, sholat itu, maka silahkan. Tapi bukan kita dewe-dewe. Tidak usah takut, secara agama dalilnya apa? Ya, dalilnya ada usul fikihnya. Meninggalkan hal-hal yang berbahaya itu lebih penting ketimbang mengambil manfaat. Coba sekarang tanya, kalau bahasa kerennya, sholat Idul Fitri itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah.
menjaga nyawa itu wajib katanya. Nah, kira-kira begitu. Nah itu kira-kira itu pertimbangannya. Sudah terima, jangan berpikir masalahnya. Tapi kita baik, Allah Maha Tahu. Toh penyakit ini pun turun, ya, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha Tahu untuk mencoba hambanya. Ini banyak. Saya mengingatkan banyak orang itu di halaman Facebook saya itu banyak saya dicaci maki itu. Dikira saya meringan-ringankan, dikira saya meremehkan. Tidak, saya sangat serius. Cuman sekarang kita kan punya Allah, punya Tuhan yang maha segalanya, yang Allah bisa mengubahnya saat sekarang ini bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan saya sebagai seorang ahli dokter lagi udah tahu bahwa COVID ini tidak akan berakhir dengan usaha dokter sehebat apapun, dengan usaha pemerintah sehebat apapun. Tapi ini akan berakhir dengan kehendak Allah. Bukan berarti kita nggak suruh berusaha, jangan salah paham pula. Kalau gitu diam aja, bukan. Usaha itu jangan sombong. Itulah dalil akidahnya la haula wala quwwata illa billah. Itu banyak orang marah pada saya, dikira saya ngajak kepada kita duduk-duduk biar mati. Siapa yang mau mati? Itu ceritanya ya. Insyaallah. Oke, ada pertanyaan lain? Ini Ustaz, mungkin pertanyaan titipan dari teman-teman relawan Ustaz. Kan di wabah ini luar biasa, gara-gara PSBB ataupun pembatasan-pembatasan itu membuat orang jadi malas gitu Ustaz. Nah, supaya intinya mereka pengen sebuah inspirasi kecil yang bisa meningkatkan terus semangat mereka untuk terus bergerak Ustaz, dimanapun mereka berada Ustaz. Oke, baik. Jadi gini, ketahuilah kita kan disuruh di Al-Quran itu setiap, bahkan di sunnahnya ya, kalau bangun tidur baca ayat Ali Imran 100 berapa itu? 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pergantian siang dan malam itu ada tanda kebesaran Allah. Jadi siang dan malam itu kan gerak terus waktunya. Kalau lebih tegas lagi, baca surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan nama ayat kursi. Di sana ada bunyinya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita mau beraktivitas kapan saja itu Allah melihat, kira-kira begitu. Ini inspirasi yang paling kencang. Jadi tolong, bumi ini nggak berhenti. Semuanya nggak berhenti. Coba sekarang pertanyaan di kita sendiri, kata Allah di Al-Quran, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian juga nggak ada berhenti. Contoh, apakah waktu kita tidur jantung berhenti? Nah, kalau berhenti berarti mati gitu kan? Apakah kalau kita tidur itu kemudian perut nggak bunyi? Bunyi itu perut. Apakah kalau kita tidur kita nggak bernapas? Bernapas. Jadi tetap beraktivitas itu dalam tubuh kita. Nggak kerasa. Jadi kalau gitu kita inspirasinya gitu kira-kira. Jadi jangan sedih. Cuman memang ini perlu disampaikan, dan alhamdulillah mohon dukungan. Tadi saya juga sudah disebutkan sebagai juru bicara COVID. Kemarin saya sudah rapat dengan gubernur. Saya akan saya terus akan mendorong supaya kita ini duduk pada tempat yang benar. Jadi maksudnya gini, menghadapi COVID silahkan, tetapi dalam keadaan seperti ini kita tetap tadi itu sesuai tema kita ini, istiqomah dan produktif. Itu. Oke Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, menutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hikmah yang bisa kita ambil untuk dalam menghadapi di Idul Fitri Ustaz? Karena dalam kondisi kan nggak boleh ada keramaian Ustaz, takbiran nggak ada lagi. Kami merasa nggak bergairah lagi Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, jadi gini, ini ujian untuk kita, subhanallah. Kenapa saya senyum itu, saya teringat peristiwa ketika Rasul wafat. Rasulullah wafat, kemudian Umar ibnu Khattab menghunus pedang. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, saya tebas. Itu benar-benar waktu itu. Jadi nggak ada yang bisa ngelawan. Umar itu orang paling kuat di masanya. Kata Rasul tuh kira-kira Umar itu setara Nabi Musa. Nabi Musa di Al-Quran dikisahkan sekali gocok orang mati orang itu. Jadi Umar itu begitu hebatnya. Maka siapa berani? Ternyata Abu Bakar kemudian membacakan surat Ali Imran. Afa imma ta'ukutilang qadabatum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad meninggal atau terbunuh kamu menjadi murtad? Itu di surat Al-Baqarah ayat 130-an, silakan baca. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul.
itu ayat sebelum, dan sebelum dia juga sudah ada Rasul. Jadi artinya pertanyaan tadi sama kira-kira, ini kok nggak gairah lagi, nggak ada Idul Fitri, nggak seperti biasa, as usual gitu, seperti biasanya kan gitu. Nah, hikmah yang pertama artinya yang kamu mau cari apa, yang kita mau cari apa? Apakah kita mencari makna dari setiap peristiwa termasuk Idul Fitri, atau kita mencari rame-ramenya kumpul-kumpulnya, baju baru, makanan enak-enak, salaman-salaman. Kalau cuma nyari itu kan nggak perlu Idul Fitri. Tadi sama, saya ulangi lagi contoh, iktikaf. Iktikaf itu bukan bulan Ramadan saja loh, bukan 10 malam terakhir saja loh. Iktikaf itu sepanjang masa, silahkan. Jadi kalau tidak sedih sekarang iktikaf bisa di Ramadan, tidak bisa, setelah ini iktikaf tiap hari. Nanti kalau sudah hari diumumkan boleh iktikaf di masjid, ya, sama saja nilainya di sisi Allah. Bukan masalah bulannya, tapi masalah hakikatnya. Jadi nomor satu diingatkan, hakikatnya. Apakah kita itu ibadati karena Nabi Muhammad masih hidup? Apakah kita itu karena kita dilihat oleh pimpinan kita, dilihat orang tua kita, lihat semua? Bukan, atau untuk nama kita. Contoh, mohon maaf misalnya, sekarang kalau sholat itu nggak ada, berarti pengurus masjid itu gagal. Karena kan pengurus masjid nggak ada rahmi lagi, masjid seperti nggak makmur gitu. Takmirnya kayaknya kalah. Lu nggak begitu, memang ibadah tujuannya untuk nama kamu kan, bukan? Ibadah kan bukan tujuan untuk nama kita, tapi adalah untuk pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, tolong camkan. Nah, kita dengan keadaan seperti ini, Mbok ya sadar bahwa ternyata sekarang tuh nggak sepele. Coba tahlilan, sepele nggak? Nggak penting. Ini kita kaji lagi. Saya termasuk, bukan masalah karena saya orang NU, tapi saya tahu dalilnya. Loh, tahlil itu kalimat la ilaha illallah, kalimat tertinggi. Ini orang ribut, bid'ah lah, ini segala macam. Lu melafazkan kalimat baik kok jadi bid'ah, aneh gitu kan ceritanya. Kalau perkara hari bisa, itu karena hari ke-7, hari ke-3. Masalahnya itu bukan, ingat ya, yang dilakukan Rasul itu tidak semuanya dilakukan Rasul gitu. Tapi apa-apa yang dituntun oleh Rasul dari kalimatnya kan nggak mengubah maknanya untuk itu. Jadi takbiran, tahlilan, segala macam hal yang baik, bermanfaat semuanya gitu kan. Nah, itu kesedihan kita kedua itu. Yang ketiga, kesedihan kita mungkin dengan Idul Fitri ini tidak pacak sama-sama, tidak pacak. Ya mungkin terbatas ya sekarang ini. Kalau sebenarnya kita terbatas mungkin keluarga inti lah ya sekarang ini. Mungkin sanjo-sanjo keluarga inti itu pun terbatas. Jadi intinya kita semua ini sekarang kita merasakan betapa sedihnya kita tidak bisa silaturahim. Tapi mohon maaf, di saat belum ada COVID, apa yang dilakukan? Iri dengki. Ini saya agak keras ngomong, bukan apa-apa. Banyak di antara kita ini melihat saudaranya maju, sedih, kan dengki itu namanya. Kalau iri masih lumayan ya, iri itu artinya pengen seperti orang lain. Orang pintar ngaji, kita pengen pintar ngaji. Orang kaya pengen kaya. Orang cerdas pengen cerdas. Orang berkuasa pengen berkuasa. Tidak apa-apa. Tapi kalau dengki itu lain. Sudah pengen itu terus kemudian ngomong mudah-mudahan dia jatuh, mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia tertangkap, mudah-mudahan apa segala macam. Jadi saya ngomong ini juga sebagai katakanlah penutup dari teman-teman semua ini, sahabatku sekalian. Saya dengan kondisi jadi direktur rumah sakit Pusri, jadi juru bicara COVID-19 itu, bejibun orang yang saya mau bukan menuduh, tapi begitu banyak dari ungkapan-ungkapan itu orang yang mencerminkan dengki. Kan gara-gara gitu. Dengki. Maka kata kuncinya penutupnya adalah bagi kita tadi supaya tetap istiqomah dan produktif. Ingat-ingatlah yang paling mendasari tadi dua, yaitu akhlak dan syakilah. Tapi di atas itu semua dibungkus dengan satu hal yang namanya ikhlas. Jadi jangan ada apa-apa, jadi apapun kita ikhlas saja. Karena tidak tujuan untuk memperbesar nama kita, hanya untuk Allah. Ajak dipersembahkan pada Allah. Demikian. Insyaallah bisa kita tarik kesimpulan bahwa kajian kita pada sore hari ini sebenarnya banyak hikmah di balik pandemi ini. Hanya kita saja yang tidak tahu ataupun tidak mau tahu dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ini. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan kemudian hari dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Amin ya Allah. Untuk menutup kajian kita mohon Ustaz untuk memimpin doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon syurga dan keridhaan-Mu, dan kami berlindung dari neraka dan kemurkaan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, kami mohon kepadamu afu ya Allah, wahai Engkau yang maha mulia. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, pemahaman kami kepada agama ini, karena disinilah terletak semua kebaikan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, karena disinilah kami mencari nafkah ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan kembali menetap tinggal untuk selama-lamanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan sisa hidup kami ini terus berusaha dalam tambahan kebaikan ya Allah. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Engkau menghendaki kami wafat kapanpun ya Allah, maka wafatkan kami dalam keadaan istirahat dari rencana ataupun amal kami yang buruk-buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Jazakallah khairan untuk Ustaz Profesor Yono dan seluruh sahabat yang setia sampai saat ini menonton di live Instagram MPQ dan ACT. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil keberkahan pertemuan ini kita tutup dengan doa kifayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kalau Allah saya walaupun bila kita salah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rajai, Ya Rajai.